Halo guys, balik lagi di channel John Gaston MC. Gimana kabar kalian semua? Kali ini kita akan merangkum sebuah film series yang berjudul The King's Avatar. Di film ini ada banyak sekali cerita tentang intrik pro player, bisnis, kehidupan sosial, emosi, dan bagaimana kerasnya mereka berlatih sehingga menjadi pro player. Jadi kita akan merangkum alur ceritanya di sini. Atau jika kalian pengen nonton film aslinya, kalian bisa nonton di Netflix. Tapi kalau kalian merasa 40 episode itu terlalu menghabiskan waktu, maka disinilah solusinya. Cerita dimulai dengan turnamen sebuah game yang sedang naik daun selama beberapa tahun terakhir di Cina yang berjudul Glory. Dari beberapa tim e-sport yang berpartisipasi adalah Excellent Era yang seragam merah kayak Ultraman, Blue Rain yang biru, Rainy Heart yang hijau kayak rumput tetangga gitu, dan Tyranny. Dua tim yang sedang bertanding adalah Excellent Era melawan Rainy Heart. Masing-masing tim terdiri dari 6 player, 5 pemain utama dan 1 pemain cadangan. Dan kita perkenalkan karakter utama kita, yaitu Yekyu, sang kapten dari tim Excellent Era yang mengantar mereka menjadi juara selama 3 tahun berturut-turut. Di setiap pertandingan, Yekyu selalu menggunakan masker agar kelihatan handsome, padahal masih handsomean saya sih ya guys. Dia menggunakan masker agar identitas dirinya tidak diketahui publik dan menyelamatkan dirinya dari sesumbar. Tidak berselang lama, pertandingan pun dimulai. Tim Excellent Era terlihat sangat berpengalaman menghadapi Rainy Heart. Mereka mengacak-acak formasi Rainy Heart, dan di saat yang sama seorang cewek dari Excellent Era yang bernama Sumut Chang, dia bertugas untuk membuat kapten lawan sibuk. Merasa tertekan, tim Rainy Heart menggunakan taktik mereka yang sengaja melarikan diri dan meninggalkan healer di belakang. Di sini Yekyu sang kapten tim Excellent Era sudah curiga dengan itu dan memerintahkan semua anggota timnya untuk waspada. Namun salah satu anggota timnya yang gak sabaran dan dia akhirnya masuk ke dalam perangkap. Mau sok jago si Lutong. Tentu saja anggota Excellent Era yang gak sabaran tadi langsung dikeroyok sama tim Rainy Heart. Dan keadaan langsung berbalik. Mereka harus melanjutkan pertandingan 4 melawan 5 orang. Merasa sudah di atas angin, salah satu penembak Rainy Heart mengincar Kapten Yekyu, namun malah tertembak duluan oleh Sumut Chang. Jadi 4 lawan 4. Tim Excellent Era kembali menggunakan taktik yang sama waktu awal tadi. Dan menit-menit akhir mereka dapat menghabisi tank musuh. Dan akhirnya mereka menang dengan skor 4-3. Dan seperti biasa, Yekyu tidak menghadiri acara jumpa pers dan lain-lain. Namun ternyata bukan hanya kemampuan saja yang dibutuhkan dalam bisnis e-sport. Di sini komisaris utama tidak menyukai kebiasaan Yekyu karena tidak mau tampil di depan publik, yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan keuntungan dalam hal finansial. Untuk yang belum paham, komisaris di sini adalah yang punya modal atau investor. So, dia menyuruh Tao, direktur dari tim tersebut, untuk mengganti Yekyu dengan seseorang yang lebih mencolok. So, Yekyu dikenalkan dengan calon penggantinya yang bernama Sun Xiang. Dia adalah seorang racing star, jadi sangat berbakat, namun belum begitu berpengalaman, jadi dia masih suka pamer. Ibarat padi semakin berisi semakin menunduk ya. Awalnya mereka menyuruh Yekyu untuk mengajari dan menggantikannya menjadi kapten tim kelak. Namun karena pandangan pertama udah nggak enak, Yekyu memutuskan untuk putus kontrak dan pensiun saat itu juga. Dia juga memberikan akun game yang telah dia rawat selama 10 tahun. Yekyu terlihat agak keberatan memberikan akun game yang sudah ia rawat selama 10 tahun tersebut. Lalu Yekyu pergi meninggalkan asrama Excellent Era.
Karena merasa nggak punya tujuan, dia pergi ke sebuah swalayan dan nggak sengaja bertemu dengan Sumuceng. Sumuceng sih? Mending aku panggil sayang aja kali ya. Di sini mereka sempat berbelanja bersama. Dan saat akan kembali ke asrama, Yekyu tidak ikut masuk ke dalam asrama. Dia bilang ke Sumuceng kalau dia mengundurkan diri. Dan Sumuceng sempat ingin pergi bersama Yekyu. Namun Yekyu bilang stop. Anjir, kayak tukang parkir aja stop. Di sini Yekyu bilang ke Sumuceng untuk meneruskan perjalanan mereka, namun kali ini mereka harus berjalan sendiri-sendiri. Untuk kalian ketahui, Sumuceng ini adalah sahabat dari kecil Yekyu. Dan ada satu orang lagi yang bernama Sumukyu, kakaknya Sumuceng. Mereka mulai bermain Glory 10 tahun yang lalu. Mereka bertiga bisa dikatakan fathernya Excellent Era waktu itu. Lalu secara kebetulan di warnet mereka bertemu dengan Tao yang sekarang menjadi manajer mereka. Kembali ke cerita, karena Yekyu tidak punya tujuan, dia iseng-iseng mampir ke sebuah warnet di dekat asramanya tadi. Dia membuat sebuah akun game baru yang diberi nama Lord Grim. Di sini, Yekyu bertemu dengan banyak sekali pemula yang mengingatkan waktu pertama kali bermain Glory 10 tahun yang lalu. Di dalam game, Yekyu mengambil senjata milik Sumukyu, kakaknya Sumuceng, sebuah senjata non-kelas yang mempunyai kemampuan dapat mengeluarkan skill dari kelas apa saja di game. Namun penggunanya harus menjadi non-kelas. Jadi gini, di dalam game setelah mencapai level 20, para player bisa mengupgrade joknya ke kelas-kelas seperti Assassin, Archer, atau Warrior untuk mengambil jurus-jurus spesial mereka. Dan biasanya orang-orang nggak sabar mengambil job idaman mereka. Namun Yekyu di sini malah tertarik untuk tetap menjadi non-kelas untuk menggunakan senjata milik Sumukyu yang dapat mengeluarkan skill dasar dari semua job yang diberi nama Maybeard Manifestation Umbrella. Kembali ke cerita, ternyata bos warnet itu sedang bermain Glory dan terlihat dia cukup payah dalam permainan itu. Dia adalah seorang fanatik dari Yekyu, fans berat gitulah. Di sini Yekyu mencoba membantu si bos warnet yang bernama Guoguo. Namun Guoguo tidak menyadari kalau yang membantunya itu adalah Yekyu, pemain idolanya. Karena waktu di panggung, Yekyu selalu menggunakan masker. Melihat ada lowongan di situ, Yekyu melamar dengan nama Yeki. Anda jelasin dulu sebelumnya. Jadi Yekyu itu punya kembaran yang bernama Yeki, pakai Ki, yang satu pakai XQ. Jadi intinya nggak ketahuan kalau dia adalah pro player e-sport. Lalu saat ditanya pengalaman kerja, dia tidak mempunyai satupun kualifikasi untuk dapat bekerja di situ. Namun karena keahliannya dalam bermain Glory, dia akhirnya diterima di warnet itu. So, Yekyu diberi tempat tinggal yang sangat jauh berbeda dengan tempat tinggalnya dulu di Excellent Era. Paginya Yekyu langsung mulai bekerja. Namun dalam setiap hal yang dilakukannya, dia malah membuat masalah semakin besar dan berakhir dia harus kerja tanpa mendapatkan gaji sama sekali. Di sisi lain, seorang wartawan yang juga sangat fanatik terhadap Yekyu bersikeras untuk mendapatkan informasi kenapa Yekyu meninggalkan Excellent Era, tim yang telah ia bangun selama 10 tahun, namun tidak diperbolehkan masuk oleh para security. Lalu, dia mampir ke warnet Happy yang berada di seberang jalan untuk bermain Glory. Dan secara kebetulan, dia bertemu dengan Lord Grim di dalam game dan bersama-sama berniat untuk mengalahkan bos. Namun, karena pengalaman Yekyu di sini dia dapat melihat niat buruk wartawan tersebut yang ingin mendapatkan harta rampasan untuk dirinya sendiri. So, Yekyu memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa sampai semua anggota timnya mati. So, buat kalian yang penasaran apa yang akan dilakukan Yekyu selanjutnya, ditunggu aja di part 2-nya ya guys.